Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nurdin, salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2025 Mapel Al-Quran Hadis LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101201. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melanjutkan pada tahap pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan kepada ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Untuk menunjukkan bahwa kita sebagai siswa cinta terhadap tanah air kita, marilah kita lakukan salah satu lagu kebangsaan dengan judul Tanah Air. Anak-anak disilahkan untuk berdiri. Sebelum dilanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Ahmad Patoni, Bagas, Dika, Fahril Ahmad, Gisel, Hendra, Kania, Rehan, Resti, Siska, Cecilia,
Yoga, Yogi, Zahra. Sebelum dilanjutkan pembelajaran, Bapak akan bertanya tentang materi yang minggu kemarin. Barangkali ada yang masih ingat? Materi yang minggu kemarin itu menjelaskan tentang apa? Surat Al-Insyirah. Bapak bertanya, surat Al-Insyirah diturunkan di mana? Di Mekah. Sehingga disebut surat bangsa Makkiyah. Coba, apa ciri-ciri surat Makkiyah itu? Suratnya pendek. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian pahami, pertama, lihat ke layar, siswa mampu memahami makna hadis tentang beramal soleh. Jadi kalian dituntut untuk memahami tentang hadis dan beramal soleh. Yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan hadis beramal soleh sesuai pemahaman mereka dan mengaplikasikannya dengan membuat karya seni pohon amal soleh. Jadi kalian dituntut untuk memahami, kemudian dapat mengaplikasikan dalam membuat karya seni pohon amal soleh. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan karya seni. Jadi yang ketiga, nanti Bapak akan mengasih tugas untuk bekerja sama secara berkelompok untuk membuat atau menghasilkan daripada karya seni tersebut. Nah, itu adalah untuk tujuan pembelajaran. Setelah kalian memahami tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang berkaitan dengan hadis beramal soleh, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Amal yang baik. Bagus. Jadi amal soleh itu adalah amal yang baik. Kemudian mengapa Allah sangat mencintai kepada anak atau siswa yang beramal baik? Jadi menjadi ciri sebagai orang yang taat kepada Allah. Nah, dari materi pembelajaran tentang hadis beramal soleh, ada dua kata yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah memahami tentang apa yang dimaksud dengan hadis. Yang kedua yang harus kalian pahami yaitu apa yang dimaksud tentang amal soleh itu sendiri. Nah, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah. Ingat, jadi hadis itu adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah. Yang kedua adalah amal soleh. Ketika tadi Bapak bertanya apa amal soleh itu, amal yang baik, bagus, ya. Jadi amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang baik, yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, kemudian ada manfaatnya. Ya, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, itu adalah amal soleh. Bahkan ketika diniati dengan hati yang ikhlas, itu adalah amal soleh. Jadi ada tiga materi. Yang pertama amal yang baik, yang kedua ada manfaatnya untuk kita, kemudian untuk orang lain, yang ketiga harus diniati dengan ikhlas. Itu adalah amal soleh. Coba perhatikan pada layar monitor lafal hadis tentang beramal soleh.
Bapak akan membacakan terlebih dahulu. Coba simak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ayo anak-anak baca bersama-sama. Coba anak-anak bacakan terjemah hadis beramal soleh. Nah, itu adalah terjemahan dari terjemah hadis beramal soleh. Kemudian arti secara mufradat yang bertalian dengan hadis beramal soleh itu, pertama ada mufradat atau kalimat iza. Lihat ke layar monitor, iza artinya apabila. Kemudian mata, telah meninggal. Adama artinya anak Adam atau manusia. Kemudian in qata'a artinya terputuslah. Selanjutnya amaluhu, semua amalnya. Kemudian illa artinya kecuali. Min salasatin, 3 perkara. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladin solihin, anak soleh. Yad'u lahu, mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah arti secara mufradat tentang hadis beramal soleh. Lihat ke layar monitor. Kandungan hadis tentang beramal soleh itu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apa sedekah jariah itu? Sedekah jariah adalah harta yang diberikan untuk kepentingan umat Islam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang tersebut memanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, kandungan dari hadis beramal soleh adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal
pahalanya terus akan mengalir. Itu adalah kandungan dari hadis beramal soleh. Selanjutnya kalian akan Bapak beri tugas, yaitu membuat karya seni. Ya, yang tadi ya karya seni tentang amal soleh, membuat pohon amal. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Coba. Nah, kalian berhadap-hadapan bentuk satu kelompok. Ini adalah LKPD yang harus kalian isi. Kerjakan. Oh, ini adalah LKPD-nya. Itu lembar kerja peserta didik. Coba dikerjakan. Coba diisi dulu nama kelompoknya, kemudian kelas. Ya, diisi dulu. Sudah beres anak-anak? Sudah. Kalau sudah beres, coba setiap kelompok untuk presentasi di depan kelas. Coba kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu pohon amal soleh. Amal soleh yang kami tulis pada pohon amal soleh yaitu amal soleh yang harus kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, kita tidak boleh berbohong. Yang kedua, sholatlah tepat waktu. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, mengucapkan salam. Bila kita berkunjung ke rumah orang lain, hendaklah mengucapkan salam. Yang kelima, sedekah. Yang keenam, janganlah pelit ilmu. Ya teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Dipersilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pohon tentang beramal soleh. Amal soleh yang kami buat, yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh akan mudah ketika kita diberikan soal. Dan yang kedua, jujur dalam berbicara. Yang ketiga, tolong menolong adalah menolong satu sama lain. Yang keempat, tepat waktu. Tepat waktu adalah kita tidak menyia-nyiakan waktu karena waktu bagaikan emas.
Dan yang kelima, hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, menepati janji. Ketika kita melakukan amal soleh, niatkanlah karena Allah. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya seni kami. Karya pohon amal kami yaitu 1. Saling memaafkan. Saling memaafkan akan membuat hati kita tenang. Yang kedua, tidak menyakiti hati dia. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah setelah bekerja. Yang keempat, ikhlas. Yang kelima, jangan membuang sampah sembarangan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi kalian sudah selesai. Setelah Bapak mengamati daripada hasil presentasi kalian, kemudian Bapak juga menuliskan daripada hasilnya. Alhamdulillah semuanya juga baik, mengurung pada contoh daripada amal soleh yang diterapkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak melihat pada LKPD atau lembaran kerja peserta didik, dari hasil pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, tuliskan minimal 5 contoh amal soleh yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dilihat, kemudian dicatat. Dari hasil jawaban kalian, tadi ada yang mengatakan bahwa contohnya adalah jujur dalam berbicara. Itu adalah termasuk diantaranya dari amal soleh sehari-hari. Bisa dilihat ada gambar. Ini adalah anak sedang belajar. Yang kemudian di sini ada contoh lagi, ada yang sedang menolong. Ya. Kemudian yang ketiga ada contoh bersedekah. Nah, ini adalah diantaranya salah satu yang termasuk di dalam contoh-contoh amal soleh yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa niatmu ketika melakukan amal soleh? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa niat dalam beramal akan menjadikan suatu pahala yang akan mengalir sampai hari akhir atau setelah kita meninggal, yaitu ketika beramal harus diniatkan dengan niat ibadah kepada Allah, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya sebutkan 3 amal soleh yang tidak akan terputus pahalanya. Berikan contohnya. Itu tadi sudah ada diantaranya, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah. Di mana sedekah jariah itu yaitu harta kita yang disedekahkan untuk kemanfaatan diri kita atau untuk kemanfaatan orang lain. Tadi kasih contoh Pak Guru, yaitu adalah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Kemudian, nah ini adalah gambarnya. Di antaranya yaitu ada orang-orang sedang bergotong royong dalam pembangunan masjid. Ini adalah salah satu contoh amal soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika kita belajar ilmu kemudian dimanfaatkan, nah di sini
ada contoh anak-anak yang sedang belajar, ya, yaitu yang belajar ingin mendapatkan ilmu. Yang kemudian yang nomor 3 yaitu adalah mendoakan kepada orang tua. Nah, di sini ada gambar anak sedang mendoakan kepada orang tuanya. Mari anak-anak kita simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi, yang termasuk daripada amal soleh yang tidak akan terputus sampai hari akhir itu, yang pertama yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, ya. Materi pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, untuk terakhir kita ditutup dengan doa. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan kepada ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.